Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Setiawan Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas bagi kamu semua yang saat ini masih beraktivitas. Dan sudah lama kita nggak buat video, sekitar beberapa hari ya, 1 minggu mungkin, 1 minggu kita nggak buat video. Di video kali ini kita pembahasan yang sebenarnya cukup simpel teman-teman, cukup sering kita lakukan, sering kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sedikit cerita, kenapa sih kita tuh sering makel, sering kecewa dengan seseorang, bahkan sering kecewa dengan diri kita sendiri gitu ya. Sering kecewa dengan diri kita sendiri sehingga apa yang kita lakukan terlalu salah, apa yang orang lain lakukan juga salah, apa yang tidak kita lakukan mungkin juga disalahkan orang lain, apa yang tidak orang lain lakukan bahkan kita anggap itu salah. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita beropini bersama-sama. Banyak orang itu mengatakan bahwasanya hidup ini harus bahagia, hidup ini harus sukses, hidup ini harus jaya gitu ya. Ya itu tidak salah, itu manusiawi teman-teman. Kalau kamu berpikiran seperti itu, saya juga sama. Saya ingin sukses, saya ingin menjadi orang yang kaya, saya ingin menjadi orang yang berwibawa, saya menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Tapi percayalah itu semua adalah berbanding lurus dengan kemampuan kita, berbanding lurus dengan pemikiran kita, berbanding lurus dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa melakukan apapun itu kalau kita tidak tahu caranya. Mungkin kita bisa melakukan itu, tapi ya hasilnya jangan ditanya gitu ya. Banyak di antara kita yang selama ini melakukan sesuatu tanpa ilmu, banyak di antara kita yang selama ini melakukan sesuatu hanya bersumber dari opininya pribadi, tidak mencari referensi dari luar, tidak mencari ilmu dari luar, sehingga apa yang dilakukan, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Banyak sekali. Tapi saya tidak ingin membahas itu teman-teman. Saya tidak ingin membahas itu. Yang ingin saya bicarakan adalah sesuai dengan judul, kenapa kita sering marah, kenapa kita sering marah kepada diri sendiri, kenapa kita sering marah kepada orang lain, bahkan mungkin kesalahannya itu cukup kecil gitu, kecil kesalahannya tapi kita membuat itu besar. Pada dasarnya manusia adalah mempunyai pemikiran atau mempunyai sifat itu senang diberi kesenangan, tidak senang diberi kesusahan. Itu dasarnya manusia. Kita ingin selalu untung, kita ingin selalu bahagia, kita tidak mau sedih. Padahal bahagia dan sedih itu adalah kalau saya ibaratkan itu antara dua koin ya, antara dua koin yang atas dan yang bawah. Kalau Anda hanya ingin bahagia, kalau kamu hanya ingin bahagia ya kamu harus mau menjalani kesedihan, kamu harus mau menjalani keterpurukan, bahkan kegagalan gitu. Berdamai dengan diri sendiri, judul yang saya tulis di depan adalah faktor kita tidak bisa menerima diri kita, kita tidak bisa menerima kegagalan kepada diri kita, kita tidak bisa menerima kekurangan di diri kita selalu ingin semuanya perfect, sempurna. Apa yang kita lakukan kita ingin sempurna, apa yang orang lain lakukan kepada kita ingin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan sering kita marah pada saat orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, atau beda opini, beda pendapat dan lain sebagainya. Yang pertama, kemarin terakhir saya buat adalah mengenal diri sendiri. Ini masih ada hubungannya dengan video yang kemarin. Kalau belum lihat silahkan dilihat. Berdamai dengan diri sendiri. Pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita melakukan sesuatu yang mungkin itu merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain, kita harus filter kembali. Kita harus filter kembali pada saat saya melakukan sesuatu ini, apakah baik untuk saya, apakah tidak baik untuk saya, apakah baik untuk orang lain, apakah tidak baik untuk orang lain. Memang
kebahagiaan kita tidak bisa kita cantolkan atau kita taruh di orang lain. Kebahagiaan kita tidak bisa kita gantungkan kepada orang lain. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu, kalau kita hanya menginginkan diri kita bahagia, menginginkan diri kita nyaman, sedangkan orang lain tidak merasakan itu, ya itu perlu difilter lagi. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu, kita bisa melakukan hal sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita melakukan hal sesuai dengan kemampuan kita, tapi untuk hasilnya kita harus menerima itu. Pada saat kita gagal, pada saat kita tidak berhasil, pada saat kita kecewa, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Bahkan karena tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, banyak di antara kita, bahkan saya pribadi itu sering menyalahkan diri sendiri, sering marah dengan diri sendiri, bahkan marah kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Ya ingin marah gitu aja, nggak tahu kenapa, pokoknya pengen marah. Bahasa gampangnya itu nggak mood itu suatu keadaan, suatu kondisi kita nggak enak ngapa-ngapain. Bahkan orang lain yang tidak punya salah pun bisa kita salahkan karena kita lagi nggak mood. Pernah merasakan seperti itu nggak kira-kira teman-teman? Ya itu manusiawi, tapi semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya kedewasaan kita, semakin bertambahnya kesadaran kita, yaitu sedikit-sedikit kita kurangi atau kita kendalikan. Kita tidak bisa menghilangkan itu karena itu sifat manusiawi. Manusia hawa nafsu, kepingin banyak, kepingin lebih, kepingin sempurna, kepingin lebih. Itu hawa nafsu manusia, itu sifat manusia. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan itu semua. Pada saat kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri atau tidak berdamai dengan diri sendiri, kita akan selalu merasa kurang, kita akan selalu merasa sedih, kita sulit untuk bahagia. Kita selalu menyalahkan diri sendiri, bahkan kita menyalahkan orang lain, meskipun orang lain itu sebenarnya tidak salah. Kita perlu mencintai diri kita, teman-teman. Kita perlu mensupport diri kita. Caranya yaitu berdamai dengan diri sendiri, menerima kekurangan diri sendiri, mengintrospeksi apa kekurangan diri saya pribadi, setelah itu memperbaiki. Pada saat ada orang beropini atau berpendapat yang tidak sesuai dengan diri kita, ya wajar kalau kita mungkin kurang setuju, tapi hanya sebatas itu. Marah ataupun menyalahkan secara berlebihan itu nggak baik. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu sangat penting bagi kita untuk kita bisa memanusiakan diri kita dan memanusiakan orang lain. Sangat penting untuk diri kita agar kita bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Kita menyadari kekurangan kita, setelah itu kita belajar memperbaiki. Kita mengetahui kelebihan kita, setelah itu kita berusaha bagaimana agar kelebihan kita itu menjadi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Pada saat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan rame di otak kita akan istilahnya itu tidak nyaman di hati kita, diri kita tidak nyaman, melakukan apapun pasti tidak nyaman, melakukan apapun akan amburadul karena kita sendiri punya masalah nih dengan diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama adalah terima apapun yang terjadi di diri kita. Terima, kalau kita gagal ya diterima, kalau kita belum bisa ini ya terima dulu, setelah itu belajar lagi, terima dulu, setelah itu belajar lagi, agar kita tidak gampang untuk menyalahkan diri sendiri, agar kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Banyak dari kita yang sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan diri sendiri. Salah satu faktornya adalah kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Kita masih ada masalah nih dengan diri kita. Makanya apapun yang kita lakukan tidak akan mulus, pasti ada di situ, pasti ada ada kekurangan atau mungkin banyak sekali kekurangan, tidak sesuai rencana padahal sudah kita rencanakan. Tapi pada saat kita belum bisa berdamai dengan diri kita masih punya ada masalah, kita masih punya sakit, kita masih punya luka di dalam diri kita yang belum kita sembuhkan, kita sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri.
dan akhirnya sulit untuk berkembang, sulit untuk berhubungan baik dengan manusia, sulit untuk berhubungan baik dengan teman kerja, sulit untuk berhubungan baik dengan teman sekolah, teman kampus, macam-macam. Bahkan kita lebih sering nangis di dalam kamar mungkin. Ya nggak apa-apa, itu wajar, tapi yang ingin saya sampaikan adalah berdamai dengan diri sendiri ini sangat penting sekali, sangat bisa dikatakan wajib teman-teman belajar masalah berdamai dengan diri kita sendiri, agar kita bisa enak menjalani kehidupan. Orang yang mengenal kita juga enak mengenal kita, kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin bisa komentar di kolom komen. Kita akan membahas apa saja, nanti akan kita bahas. Dan sebelum saya tutup video ini, saya punya cerita. Saya dulu adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Bahkan hal terkecil pun pada saat saya gagal melakukan sesuatu yang itu mungkin lingkupnya kecil, itu saya menyalahkan diri saya membodohkan diri saya menghukum diri saya secara berlebihan. Dan sampai akhirnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, hanya saya akhiri tidak saya selesaikan masalah itu. Yang terjadi apa? Ke depan pada saat saya mulai merencanakan rencana-rencana di dalam kehidupan saya, ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Masih ada bayangan-bayangan yang lalu, masih ada bayang-bayangan di mana pada saat saya jatuh. Karena luka itu belum saya sembuhkan, karena masalah itu belum saya selesaikan, hanya saya akhiri. Akhirnya dari situ saya belajar, dan saya mulai untuk sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah saya pribadi dulu, berdamai dengan diri saya pribadi dulu, yang akhirnya nanti membuat pada saat saya merencanakan kehidupan, melaksanakan kehidupan itu lebih santai, lebih damai. Tidak gampang marah, tidak gampang bad mood, dan lain sebagainya. Intinya dari video ini adalah belajar menerima kekurangan diri sendiri, berdamailah dengan dirimu sendiri, ajak ngobrol dirimu sendiri, kenapa. Itu teman-teman, ya saya tidak berkeinginan agar video ini dilihat orang banyak. Saya tidak punya keinginan agar video ini disukai banyak orang. Saya hanya, tujuan saya membuat video ini adalah saya membagikan apa yang saya tahu, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.